변수. 아니, 뭐하는 짓이냐? 당신을 찾아오겠다 했을 텐데 무엇이라? Hai guys, kembali lagi di channel Prisa Hapsari. Makasih ya buat kalian yang udah klik video aku. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. 어이의 돌봄을 받는 게 당연한 것이야. Melihat gadis yang selama ini ia cari, Raja memeluk Dongyi seakan tak percaya bisa menemukannya di tempat itu. Raja menanyakan alasan Dongyi tak langsung menemuinya ketika sudah berada di ibu kota. Dongyi berkata jika ia sudah masuk ke istana, tapi sulit untuk mencapai kediaman raja dengan statusnya kini sebagai buronan. 지금 뭐라 했느냐? 거를 빠져나간 것 같아. Sementara itu, menghilangnya Dongyi dari istana membuat Hae-jae ngamuk dan memukul seorang pengawal dengan membabi buta. Inspektur Oh-hyun tak terima Hae-jae berbuat kasar kepada ajudannya. Ia pun berujar jika semua kekacauan ini berawal dari Hae-jae yang tak becus mengurusnya. 지금 대전도 발칵 뒤집혀 있었습니다. Ratu khawatir karena raja sudah 2 jam meninggalkan istana dan belum adanya kabar. Ia didatangi Hae-jae yang melaporkan jika Dongyi belum bisa ditemukan. 그게 무슨 말씀이십니까? Ratu mulai berpikir apakah kepergian raja kali ini berhubungan dengan Dongyi. 전하께서 지금 거래 안 계십니다. 어디로 가셨는지 알지도 못한단 말입니다. Shin berpindah ke kediaman raja di luar istana. Raja membawa Dongyi ke sana agar lebih aman dari penjahat Hae-jae. Dongyi tak menyangka bisa bertemu dengan raja karena Haegem yang ia mainkan. Raja berkata jika polisi Seo sudah menceritakan kasus yang sedang Dongyi selidiki. Raja baru menyadari jika waktu itu Dongyi sempat memberitahunya tentang kasus Ratu In-hyun. Melihat Dongyi tersenyum, kegelisahan raja sedikit terobati. 그토록 오래 가까이 두고도 나는 정말 아무것도 몰랐구나. Beberapa saat kemudian, Chunso dan polisi Seo menyusul ke kediaman raja di kota setelah mendengar Dongyi sudah ditemukan. 뭐 어쩌라는가? 어서들 뒤뜰로 가보게. Kekhawatiran Chunso sirna saat memandang Dongyi sehat dan tak terluka sedikit pun. 죄송해요. 오라버니께 금방 오시라 해놓고. Kemampuan bela diri Chunso menjadi pertimbangan raja untuk menjadikannya sebagai pelindung Dongyi, mengingat situasi ibu kota yang sedang tak aman untuknya. 이 아이를 잘 지켜주게. 예, 전하. 그리할 것입니다. 이걸 보면 지난 베이비의 사건 때 결정적 증언을 하고 Raja menyerahkan bukti korupsi di kantor keuangan kepada polisi Seo yang selama ini Dongyi simpan. Tentang adanya suap yang diberikan oleh petugas HU yang kini sudah dihukum penggal. 중전과 남인이 연루되었을지도 모른다는 중요한 단서가 될 거네. Polisi Seo mengatakan jika kasus itu kini dianggap selesai oleh Biro Pengadilan Senior dengan pihak selatan yang saling berkaitan dengan Ratu Jang. 그리고 전하께서도 아시다시피 Saat beranjak pulang, Raja meminta Dongyi untuk beristirahat dan menerima pengobatan dari para tabib. Tapi Dongyi merasa itu terlalu berlebihan. 제가 감히 뭐라고. 제발 한 번만이라도 내가 얘기하면 이해해 줄 순 없겠느냐? Raja memohon kepada Dongyi untuk mematuhi perintahnya. Karena Raja sangat khawatir dan menganggap Dongyi begitu berarti bagi hidupnya. Chunso yang mendengar hal itu mengira Raja menyukai Dongyi secara pribadi. 어이의 돌봄을 받는 게 당연한 것이야. 어서 금군을 풀어서라도 전하께서 무사하신지 알아보게. Malam semakin larut, Ratu mengunjungi kediaman Raja dan memintakan pelayan mengerahkan prajurit untuk mencari Raja. Tapi ternyata Raja sudah kembali ke istana, namun ia enggan untuk menemui Ratu. 그러는 것이 좋을 듯하고. Untuk pertama kalinya, Raja bersikap dingin kepada Ratu Jang. Ratu mengira perubahan sikap Raja berkaitan dengan sesuatu yang telah terjadi di luar istana. 께서 나를 그런 눈빛으로 보신 적은 처음이었다.
Raja memanggil pimpinan menteri untuk menyelidiki kebenaran korupsi di kantor keuangan. Sementara itu, Aejang dan Nyonya Bong sedang membicarakan kemungkinan untuk membebaskan Nyonya Jung dan Jung Im. Karena kini polisi Seo sudah kembali dan diangkat menjadi kepala penjaga istana. Hal itu membuat Hae-jae dan Ratu Jang ketar-ketir. Apakah yang sedang Raja rencanakan? 만약 전하께서 그 아이를 보셨다면요. 그렇다면 Penggeledahan dilakukan di biro pengadilan untuk menyelidiki ulang tahanan yang menjadi tersangka racun Ratu Jang. Betapa terkejutnya Oh Yeon saat melihat polisi Seo kini menjabat sebagai bagian terpenting di istana. 원래 제 사건질 가져가는 건 늘 영감의 일이었는데. Kediaman Ratu pun tak luput dari penyelidikannya. Pelayan Ratu khawatir perbuatan mereka akan terbongkar. 대책이 못한 짓이오. 하르르 오네. 이보시오. Tak hanya itu, penjaga istana bahkan pergi ke tempat pencucian. Hal itu berkaitan dengan penemuan Dongyi tempo hari. Ia menduga Ratu telah menelan ramuan penangkal sebelum ia minum teh beracun untuk mengurangi efek racun yang ditimbulkan. Dongyi menduga kondisi kritis Ratu Jang sengaja dibuat sendiri untuk menyalahkan Ratu In Hyun. Polisi Seo melihat kondisi Dongyi yang begitu pucat karena kelelahan. Ia meminta maaf karena sudah membebankan semua ini kepada Dongyi. Tapi kini dialah yang akan membereskan semuanya. 일단 그것에 대해 더 면밀히 살펴보라 이름아. Nyonya Bong dan Aejang diam-diam mengunjungi Ratu In Hyun, memberi kabar jika polisi Seo tengah menyelidiki ulang kasus Ratu Jang. Ratu In Hyun tampak lega setelah mendengar Dongyi selamat dan bisa membuka kebenaran. 맞습니다, 마마. 동이가? Keadaan Dongyi dilaporkan tabib kian memburuk. Junso panik melihat Dongyi tak sadarkan diri. 전하께 말씀드리지 마세요. 모든 정황이 밝혀질 때까지 조금만 더 기다려 주십시오. 저희는 심려치 마십시오. Di sisi lain, polisi Seo meminta tahanan untuk bersabar karena kebenaran akan segera terungkap. Tapi Menteri Perang meragukannya. Terlebih, pemerintahan kini dikendalikan oleh fraksi selatan. Jika tak ditahan, dialah yang seharusnya membantu raja untuk mengumpulkan fraksi barat yang kini terpecah. 고인 건 남인들이네. 전하께 힘을 보태드릴 사람이 아무도 없어. 보여줘요. Sesuai dugaannya, fraksi selatan kini berkumpul membahas tentang rencananya menentang tindakan raja. Terlebih setelah raja mengangkat polisi Seo yang terbukti melakukan konspirasi dengan Ratu In Hyun. Mereka tak akan membiarkan raja bertindak seenaknya. Sangat disayangkan karena para menteri fraksi selatan yang tak tahu kebenarannya justru terprovokasi oleh rencana busuk Taesuk. 애금이 장으로 들이다니 어찌 그런 일이 있을 수가 있단 말입니까? Semua yang diselidiki kepala menteri nampaknya benar adanya. Tentang adanya harta kerajaan yang beralih ke petugas medis, pimpinan menteri mengingatkan raja tentang konsekuensi yang harus dihadapi jika raja kembali membuka kasus ini. Karena fraksi selatan pastinya tak akan tinggal diam. 저들의 그 힘을 이용할 작정이네. 그 힘을 이용하시다니요. 너무 기력이 쇠해 있네. 약을 쓸 수 있을지조차 모르겠. Kondisi Dongyi yang menurun akhirnya diketahui raja. Raja mengupayakan apapun untuk kesembuhan Dongyi, bahkan memberikan ramuan obat miliknya kepada Dongyi agar ia kembali bertenaga. 그 약재를 가져와. 저 아이를 살리란 말이네. 네 시각이 다 되었습니다. 뭐? 안 돼. Raja berada di sisi Dongyi berharap agar Dongyi cepat sadarkan diri. Sepertinya raja tak akan menyia-nyiakan penderitaan Dongyi untuk mengungkap kebenaran apapun yang terjadi. 지켜온 것을 내 결코 헛되이 하지 않을 것이다. 제가 내수사 전수입니다. Kantor inspektur menyelidiki kantor keuangan untuk memeriksa fasilitas di tempat itu. Mereka terkejut saat melihat adanya buku yang terkubur pada proses pembangunan.
Dirasa mencurigakan, kantor inspektur menyita buku tersebut. Kepala keuangan mengira jika Dongyi yang telah melakukannya, agar semua bukti tidak ikut terbakar. 내 수사 기록 일지들인 듯한데. Ratu tak menyangka Dongyi secerdik itu. Hye-jae berusaha menemukan buku sebelum kantor inspektur menyelidikinya esok hari. 그 증언이 거기에 남아있을지도 모른다는 말씀이십니까? 때와 관련된 일입니다. 뭐? Ratu mendapat kabar jika Raja beberapa hari ini tak meminum vitaminnya. Setelah menanyakannya kepada tabib, Ratu tak menyangka jika vitamin Raja dikirim ke kediamannya di ibu kota. Ratu meyakini jika Dongyi Raja sembunyikan di tempat tersebut. 이틀 전부터 탕제를 들이지 않으셨다고? 예, 마마. 이번 일은 목숨을 걸어야 하는 일일세. Kepala kantor keuangan menuruti perintah Hye-jae. Dengan dibantu anak buahnya, ia mencari bukti catatan keuangan di sebuah ruangan. 받았다고 보고하거라. 난 이걸 처리하고 오겠다. 예. Tapi ternyata itu adalah jebakan dari polisi Seo. Karena seperti yang kita tahu, bukti yang asli sudah berada di tangan Raja. 전수. Ia sengaja membuat jebakan untuk mencari pengakuan jika Hye-jae yang ada di balik semua ini. 구하오나 저희와 함께 가주셔야겠습니다, 영감. 뭐하는 짓이냐? Hye-jae ditangkap prajurit pimpinan Chunso. 당신을 찾아오겠다 했을 텐데. 무엇이라? Keadaan Dongyi mulai kritis membuat Raja bersedih. 이제 신월이 내리고 기력을 찾기 시작했네. Kesembuhan Dongyi berkat ramuan dari Raja disambut sukacita oleh Chunso. Ia juga mengatakan jika catatan keuangan yang Dongyi berikan berhasil mengungkap kejahatan Hye-jae. Selain itu, polisi juga menggunakan bukti palsu sehingga menjebak kepala keuangan ke dalam perangkapnya. 모든 게 다 잘 되고 있어. 정말이에요? 그래. Walaupun ingin menemui Dongyi, tapi Raja mengurungkan niatnya karena khawatir saat ini ada yang mengawasinya. Raja tak ingin keberadaan Dongyi diketahui siapapun. 그러지 않는 게 좋겠다. 예? 일이 있는 게냐? 일을 어쩌면 좋사옵니까? Ratu terkejut mendengar berita Hye-jae telah tertangkap. Ia berniat membicarakannya dengan Raja jika tuduhan yang mengarah kepada saudaranya adalah jebakan semata. Ratu memohon kepada Raja untuk membebaskannya, karena jika Hye-jae berbuat jahat, ia pun seharusnya mengetahuinya. Ratu mengelak jika ia dikaitkan dengan masalah ini, sekalipun Raja memberikan kesempatan Ratu untuk mengakui dan meminta maaf. Ratu merasa saat ini sudah terlambat untuk mengakui kejahatannya, karena ia sudah terlanjur kehilangan cinta dari Raja. 옥정아, 지금이라도 늦지 않았다. 사건에 모략이 있었다는 증언을 전하께서 Taesuk hampir saja pingsan saat mendengar Hye-jae kini dalam tahanan penjaga istana karena fitnah Ratu In-hyeon. 주문을. Taesuk yakin jika semua belum berakhir pada Hye-jae. Saat Ratu In-hyeon dibuktikan tak bersalah, Ratu Jang tentunya dalam bahaya dan bisa menyebabkan kehancuran fraksi selatan. 어떻게 말이냐? Dalam kondisi sebagai tahanan, Hye-jae masih menganggap dirinya tak bersalah karena ada seseorang yang berusaha menjebaknya. Sikap Hye-jae yang tak tahu malu itu dipatahkan oleh polisi Seo yang sudah mendapat bukti jika Hye-jae adalah dalang di balik penurunan Ratu In-hyeon, bahkan rencana pembunuhan Dongyi di provinsi Uiju. 그 많은 죄를 짓고도 제 입으로 무고하다니. 그래도 죄를 자복하지 못하겠느냐? Karena tak ada satupun orang suruhannya yang mengaku, polisi Seo tak segan menyiksa Hye-jae untuk mempercepat proses pengadilan. Kepanikan juga terjadi pada fraksi selatan. Keputusan Raja untuk menyiksa Hye-jae yang juga saudari Ratu menandakan jika Raja mulai bersikap melawan fraksi selatan. 하는 건 전하께서 남인들을 몰아내 의중을 굳히시. Ratu bertekad tak akan menyerah walau tahtanya kini berada di ujung jurang. Ia merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan Hye-jae dan satu-satunya cara agar mereka tetap hidup.
Kurangnya bukti yang kuat membuat Jung Im dan Nyonya Jung dibebaskan, tapi keduanya mencium niat terselubung biro pengadilan di balik kebebasannya. Raja tersudut oleh kedatangan para menteri dan fraksi selatan. Mereka menganggap penangkapan He Jae tidak sah dan tak mau menerima bukti yang berasal dari seorang penjahat yang membakar kantor keuangan dan melarikan diri dari istana. Raja berkata jika Dongyi melarikan diri karena ingin menyelamatkan nyawanya, bukan karena takut telah berbuat kejahatan. Taesuk membandingkan kasus Ratu Jang yang telah membebaskan para tersangka karena kurangnya bukti. Ia meminta keadilan di negeri ini dengan menyerahkan Dongyi ke pengadilan untuk memastikan semua bukti yang Dongyi miliki dianggap sah di mata hukum. 들고 온 증언으로 이 일을 몰고 가신다면 이는 부당한 일이옵니다, 전하. Dengan alasan apapun, Raja bersikeras tak akan menyerahkan Dongyi kepada biro pengadilan. Desakan para menteri semakin besar karena mereka mendapat dukungan dari kaum pelajar. Ratu Jang yakin jika Raja menolak menyerahkan Dongyi, maka semua bukti yang Dongyi berikan pun akan sia-sia, sehingga He Jae bisa segera dibebaskan. Mengetahui Raja ragu untuk menyerahkan Dongyi, Taesuk menjalankan rencana cadangannya. Ia melakukan penyerangan kediaman Raja untuk menghabisi Dongyi dengan menyewa komplotan profesional. Rencana ini dipastikan berhasil setelah menyelidiki kediaman Raja hanya dijaga 10 orang pengawal. Tindakan mereka yang cukup berani ini pun akhirnya dilumpuhkan oleh Chunso yang selalu bersiap di tempat yang tak mereka ketahui. Adanya pembunuh bayaran di kediamannya membuat Raja khawatir akan keselamatan Dongyi, tapi polisi Seo mengatakan jika Dongyi aman karena tak ada di tempat itu. Dongyi ternyata sedang berada di kediaman Ratu In Hyun. 너를 이렇게 다시 만나게 되다니. Kegigihan dan ketulusan Dongyi membantunya membuat Ratu In Hyun tak tahu lagi bagaimana cara membalasnya. Ia kemudian mengatakan jika saat ini Raja mencintai Dongyi. Ratu menyadari jika pemilik hati Raja saat ini adalah Dongyi. Tapi hal itu mustahil bagi Dongyi karena ia merasa tak pantas untuk mencintai Raja. Sambil menitikkan air mata, Ratu memohon agar Dongyi menerima cinta Raja dan menyayanginya dengan sepenuh hati. Karena Ratu yakin hal itulah yang bisa membuat Raja bahagia. Ratu tak ingin Dongyi menahan diri demi menjaga perasaan Ratu In Hyun yang pernah berada di sisi Raja. 전하, 임금이 나한테 Dongyi dan Raja menghabiskan malam itu sambil minum arak di sebuah kedai dengan penjagaan yang ketat. Dongyi mengutarakan niatnya untuk kembali ke istana dan bekerja seperti dulu lagi jika permasalahan ini telah selesai. 님께서 든든한 제 편이신데 감히 누가 저한테 해코지하겠습니까? 동이야. 그래서 저는 Ia berjanji tak akan gentar menghadapi biro pengadilan dan kekuasaan fraksi selatan. Dongyi akan berusaha semaksimal mungkin untuk kebaikan Raja. Mendengar hal itu, Raja mengajukan permohonan agar bisa melindungi dan menjaga Dongyi di istana. 그리고 널 지켜주기 위해 내가 할 수 있는 일 말이다. 무슨 지금 즉시 입궐하라는 함에 계셨. Keesokan harinya, Raja mengirim hadiah kepada Dongyi berupa pakaian yang sangat indah. Raja ingin Dongyi menggunakan pakaian itu saat dirinya kembali ke istana. 알아둬야 할 것이 있어. 오늘 입궐하는 나인 천둥이는 Raja mengumumkan suatu hal yang sangat penting di depan para menteri fraksi selatan. Jika Raja telah memberikan izinnya untuk menyelidiki Dongyi. 천둥이는 앞으로 그 아이 Mengira Raja akan menyerah, ternyata Raja justru mengangkat Dongyi sebagai selir istimewa yang memiliki hubungan dengan Raja. 승은이라니 그것이 무슨... Dongyi memasuki istana dengan tandu dan diperlakukan secara terhormat sebagai selir kerajaan. 그에 합당한 대우를 받게 될 것이오.
Pengangkatan Dongyi sebagai selir istimewa tak bisa diterima oleh Taesuk dan fraksi selatan. Karena bagaimana mungkin raja membawa selir yang sudah dianggap sebagai penjahat. 천동이는 궁일이 아니라 죄인이옵니다, 전하. Namun raja menggunakan hak prerogatifnya sebagai pemimpin kerajaan, sehingga mau tak mau pejabat istana harus menerima keputusannya. Terlebih Dongyi diceritakan sudah berbagi ranjang dengan raja. 왈가왈부할 수 없는 왕실이리요. 아시겠소? 전하. Inspektur Oh-yeon menduga raja mengambil keputusan ini untuk melindungi Dongyi dan membebaskannya dari segala tuntutan. Ratu Jang merasa terpukul mendengar keputusan raja, tapi ia berusaha tegar karena belum saatnya untuk menyerah. 뭐라니? 벌써 나인들이 그 일로 술렁이고 있습니다. 야, Berbeda dengan keadaan di kantor penyelidikan, Nona Jung bahagia Dongyi bisa mendapatkan posisi itu. Nyonya Yu mendapat surat agar mempersiapkan kedatangan selir istana yang dinilainya tak masuk akal. 이게 어떻게 된 것인가? 동해 그 아이를 승은상고로 맞을 준비를 하라니. 했습니까? 헌데 제가 왜 이런 당일을... 전하의 뜻입니다. Dongyi bingung mendapat perlakuan yang begitu istimewa. Ia pun menanyakan hal ini kepada pelayan yang sedang menemaninya. Betapa terkejutnya Dongyi saat mengetahui raja justru mengangkatnya sebagai selir. 예? 그리고 소윤한텐 말씀을 낮추십시오, 마마님. Dongyi mengira semua ini adalah kekeliruan. Dengan perasaan gugupnya, raja memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Jika yang raja lakukan saat ini bukan semata untuk melindungi Dongyi, 상선 영감께서 실수를 하셨습니다. 그건 내가 내린 하명이다. 전하, raja juga menginginkan Dongyi hidup bersamanya. Ia memberikan cincin sambil memohon agar Dongyi dapat menerima cintanya. 뭐라나 가자니까. Perasaan tak karuan kini menimpa Chunso setelah mengetahui jika raja menjadikan Dongyi selir sebagai cara agar dia tetap aman. Chunso merasa hancur walau sampai saat ini ia belum mengungkapkan apapun kepada Dongyi. Tapi Chunso tak bisa membohongi hatinya jika yang ia lakukan bukan sekedar menepati janjinya kepada ketua pedang bersaudara, tapi juga karena ia mencintai Dongyi. Namun kini ia harus mengubur semua perasaan itu. 용서하십시오, 전하. 아닐세. 아끼는 누이의 일인데 당연히 그렇겠지. Chunso menghadap raja untuk menanyakan perasaan raja yang sebenarnya kepada Dongyi. Chunso tak ingin Dongyi jatuh kepada orang yang tak pernah mencintainya. Keberadaannya di istana sebagai selir justru tak membuat Dongyi bahagia. Ia khawatir masa lalunya sebagai putri dari pimpinan pedang bersaudara akan diketahui semua orang. Apalagi ia belum membuka kebenaran jika ayahnya tidaklah bersalah. Chunso bertanya, adakah niatan Dongyi untuk meninggalkan semua ini dan hidup normal seperti saat dirinya belum mengenal raja. 네가 전하를 몰랐던 때처럼 그럴 수 있겠니? 제가 할 일이 무엇입니까? 그 아이에 대해 조사해보게. 분명 Inspektur Oh-yeon meminta Nyonya Yu menyelidiki latar belakang Dongyi untuk mencari alasan yang bisa menjatuhkannya. Nyonya Jung menyemangati Dongyi untuk terus melangkah. Walaupun banyak yang akan menghalanginya, ia meminta Dongyi untuk memantaskan diri sebagai selir. 누가 뭐라 해도 내 명부의 수장은 바로 저니까요. Ratu Jang mengajukan penawaran kepada raja. Ia akan mengupayakan keberadaan Dongyi bisa diterima oleh fraksi selatan. Tapi ia memohon untuk membebaskan He-jae dan menutup kasusnya. Tak ingin Dongyi menderita, raja mengabulkan hal itu. 뭐라 했어, 중전? 거래를 하자니. 저들을 이대로 용서할 수는 없는 일이네. Walaupun polisi Seo keberatan, tapi ia tetap mencari bukti lain dan menyelidikinya secara rahasia. 윤곽이 드러난 대로 복을 올릴 것입니다. 마마는 지금 어찌하고 계십니까? Setelah kebebasan He-jae, ternyata Ratu justru berniat mengingkari janjinya kepada raja.
Ratu Jang tak akan membiarkan Dongyi menjadi selir selama ia masih menjadi Ratu Joseon. 받고 후사라도 낳게 된다면 아니요. 제가 이 자리에 있는 한 Setelah mengetahui raja begitu menginginkan Dongyi, Chunso mengunjungi rumah Dongyi di kampung halamannya. Ia berusaha mengubur semua kenangan dan identitas Dongyi tentang pedang bersaudara, sehingga Dongyi bisa hidup bersama raja. Chunso berjanji akan melindungi Dongyi walau tak bisa memiliki hatinya. 수 있도록 말입니다. Raja dibuat panik saat menghilangnya Dongyi dari kediamannya. Di saat kebingungannya itu, ia mendapat sepucuk surat dari Chunso yang mengabarkan tentang keberadaan Dongyi saat ini. Raja bergegas menyusul Dongyi yang sedang bersedih. 이산 어딘가에. Dongyi ternyata sudah berada di sebuah tebing untuk mengenang hari kematian ayah dan kakaknya. Raja memohon kepada Dongyi agar selalu berada di sisinya. Ia bersedia menanggung semua yang menghalangi dan menyusahkan Dongyi di kemudian hari. 명부에선 익혀야 할 게 너무 많구나. Dongyi kembali ke istana dan mempelajari aturan di istana pusat. Ia mulai membiasakan diri bertindak dan berbicara dengan bahasa formal terhadap pelayannya. Keberadaan Dongyi di sisinya membuat raja bersemangat dalam memimpin kerajaan. 반고 지도에 전하, 송구하옵니다. 있습니다. 마마님! Status Dongyi sebagai selir mengharuskan dirinya untuk memilih pelayan setia yang selalu membantunya dalam hal apapun. Nyonya Jung dan Jung Im mengajukan diri untuk mendampingi Dongyi karena mengetahui Dongyi pastinya akan mendapat tentangan dari Ratu Jang. Mengandalkan orang yang sudah lama dikenalnya tentunya akan lebih memudahkan Dongyi. Tapi Dongyi merasa tak enak untuk menerima keduanya. Dongyi tak ingin masa depan keduanya di biro penyidik akan terhenti hanya untuk menjadi pelayan. 처음 제가 감찰부에 갔던 때를 기억하십니까? 봐라. 세상엔 터럭 하나 묻지 않은 사람 없다. Taesuk mencari tahu kehidupan Dongyi sebelum ia masuk ke istana. Terlebih, Dongyi tak punya kekuatan apapun di pemerintahan, sehingga akan lebih mudah untuk menendangnya dari istana karena tak memiliki dukungan. 예, 숙부님. 돌면서 나란 일을 두루두루 배우는 거지, 엄마. Jabatan Hejae di biro kepolisian kini telah diturunkan. Ia menjadi petugas biasa di bagian penerimaan tamu. Melihat penampilannya kini membuat Oh Taepong dan Oh Ho yang terkekeh saat mengetahui kedudukan Hejae lebih rendah dari dirinya. 중신들 비치닥거리나 하고 있으니 답답하시겠습니다. 네? 그러니 정말이구만. 그참 어쩌다. Sikap emosional Hejae belum berubah. Ia kerap berbuat kasar kepada tamu kerajaan untuk melampiaskan kekesalannya. 내 심정을 건들지 말란 말이야. 아이고. 마마 그래도 저희에겐 Ratu Jang meminta saudaranya untuk mengendalikan diri, karena hal itu membuat penilaian negatif dari istana. Ratu masih optimis raja berada di pihaknya, karena raja sangat menyayangi putra mahkota. Keduanya hanya menunggu kedatangan King China untuk pengakuan putra mahkota. Ratu Jang tentunya tak mengetahui jika pustaka registrasi yang asli tak akan pernah sampai ke King China, karena benda tersebut kini berada di tangan Dongyi. 이것을 천국 관료에게 넘겨주고 세자의 고명을 앞당기려고 했습니다. Ia meminta polisi Seo untuk menemui Sim Won Taek yang sudah berkontribusi menyelamatkan negara dari kejahatan Hejae. Sepertinya itu bisa menjadi bukti pamungkas untuk membeberkan kejahatan Ratu Jang. Setibanya polisi Seo dan Chunso di provinsi Uiju, ia berhasil menyelamatkan Sim Won yang saat itu dalam bahaya besar. Hal itu berkaitan dengan pejabat yang bersekongkol dengan Hejae, sehingga ia ingin menghabisi Sim Won. Sim Won tak menyangka Dongyi masih mengingatnya dan mengirim bantuan ke Uiju.
만약에 경을 대비해 제 입막음을 하려고 한 것이겠지요. 사신이라면 저들이 혹 세자. Adanya wabah menular yang dialami pelayan Dongyi membuat pelayan lain meminta dipindah tugaskan. Mereka takut akan tertular karena penyakit yang sangat berbahaya. Istri Oh Taepong meledek Nyonya Yon saat keduanya berada di toko kosmetik. Wanita ini meragukan tahta Ratu Jiang jika selir yang baru mengandung anak raja. Nyonya Bong dan Ae Jiang kini mengajukan diri sebagai pelayan Dongyi. Keduanya rela berkorban di saat tak ada yang berani mendekati kediaman Dongyi. 마마님. 어쩐 일이세요? 눈치도 없이 말이야. Menyadari Dongyi kesepian dan tengah menghadapi masalah, Raja mengajaknya untuk mencari udara segar, minum arak bersama Tuan Huan dan Yongdal. 농일세 농이야. Raja cemburu saat Yongdal yang mabuk terlalu dekat dengan Dongyi. Tapi hal itu ternyata hanya gurauan Raja untuk menakuti Yongdal. 자네 그 손. 에? 저 감히 누구 손을 잡고 있는 것이야? 농이다. 농이야. 풍이라고. Hingga menjelang malam, keduanya terjebak dalam sebuah penginapan karena derasnya hujan dan angin kencang. 어째서 또 이런 게 이거? 전하. 그러게 말입니다. 공연이 저 때문에 전하께서... Untuk pertama kalinya, Raja mendaratkan ciumannya kepada Dongyi. Wabah penyakit kian menyebar kepada pelayan putra mahkota. Ratu Jiang panik terjadi sesuatu kepada anaknya. Setelah mengetahui putra mahkota dalam keadaan sehat, Ratu Jiang meminta izin kepada Raja untuk mengusut wabah ini. 걔가 승은 상궁이 되자마자 이런 일이 생긴 거. Seorang wanita penyidik bawahan Nyonya Yu mulai berpikir jika Dongyi yang mendatangkan penyakit untuk menyakiti putra mahkota. Nyonya Jung khawatir tuduhan itu terus berkembang dan membahayakan Dongyi. Dongyi heran saat adanya biro pengadilan yang ikut campur masalah racun, karena sebenarnya masalah ini masih bisa diselesaikan oleh pihak rumah sakit. Namun Inspektur Oh Yeon menduganya sebagai ancaman untuk putra mahkota, sehingga menangkap semua pelayan Dongyi yang masih sehat untuk diselidiki. Nyonya Jung tak menemukan hal mencurigakan pada makanan dan obat yang diberikan kepada pelayannya yang sedang sakit. Dongyi cukup kesulitan untuk mengungkap sumber dan penyebaran penyakitnya. Ia mendatangi Ratu untuk membuat kesepakatan. Dongyi meminta Ratu untuk membebaskan semua pelayannya, karena ia akan mengatasi orang yang terlibat dalam wabah ini dengan mempertaruhkan nyawanya. 할 말이라는 게 무엇이냐? 의금부에서 조사를 받고 있는 처소의 나인들을 어리석고 무모한 일기만 넘치는구나. 제가 아닌 것으로. Ratu menyetujui kesepakatan dengan Dongyi. Ia memberi waktu 3 hari kepada Dongyi untuk mencari tahu tentang wabah ini. Jika Dongyi gagal, Ratu berhak menghukumnya sesuai aturan di istana pusat, yang mana aturan itu tak bisa diintervensi oleh raja sekalipun. 전하께서도 어찌할 수 없는 것이야. 알고 있습니다. 이미 의금부에서 조사 중인 것으로 아옵니다만 이번 일이 제 처소에서 시작된 만큼 Dongyi mendatangi kantor penyelidikan untuk menggali info tentang pelayan yang pertama kali terkena penyakit. 빠우나 예를 갖추시는 걸 잊으신 듯합니다, 최고상궁 마마님. Tindakan Dongyi membuat Nyonya Jung khawatir, karena Dongyi tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tanpa memikirkan konsekuensinya. 마마님. 이미 모든 것을 알고 계셨습니다. Pelayan Ratu Jiang mendatangi Nyonya Yon untuk melaporkan jika Ratu mulai curiga ibunya terlibat dalam kasus ini. Mengetahui ibunya bertindak tanpa sepengetahuannya, Ratu Jiang mengingatkan ibunya agar tidak ceroboh, karena yang ia hadapi adalah wanita yang mempunyai analisa kuat. Ratu baru menyadari mengejar nyawa Dongyi tak penting untuk saat ini. Yang harus ia pikirkan adalah menghilangkan kepercayaan raja terhadap Dongyi. 마마, 처음엔 저 역시 짐작하지 못했습니다. 마마,
그 말씀은? 나인들과 같은 음식을 먹었는가? 아니요. Dongyi merasa ada keanehan dengan cara penularannya. Penyebarannya yang begitu acak membuat Dongyi berpikir jika penularan bukan karena kontak fisik atau karena makanan. Raja mencemaskan Dongyi karena ia berusaha menyelesaikan masalah ini dengan taruhan keselamatannya. 전하, Dongyi merasa harus melakukannya karena saat ini ia juga menjadi anggota Istana Pusat. Setelah diselidiki, Taesuk curiga karena tak menemukan data apapun tentang keluarga Dongyi. Ia hanya menemukan catatan ketika Dongyi masuk biro musik saat berumur 12 tahun. 뭔가 수상한 게 있는 계집이구나. 거기는 뜨르래. 중전마마는 지른 애가 아닌가? Oh Taepong dan Oh Hoyang kini menjalin hubungan baik dengan Tuan Hual karena ia memiliki kedekatan khusus dengan Dongyi dan Raja. 정물 실었긴 자네 기생 좋아하잖아. Singkat cerita, Dongyi menemukan penyebab penyakit yang berasal dari bedak pelayan istana. Mereka yang mengalami demam ternyata menggunakan bedak yang sama. 마마님, 수락관이요. 거기선 병자가 나오지 않았습니다. Diakui bedak itu dibeli para pelayan dari pedagang keliling karena murah dan memiliki kualitas yang bagus. 그저 고란 나인들이 즐겨 쓴다기에 몇 개 구해 웃돈을 받고 팔았을 뿐입니다. 알아봐 주셨으면 합니다. 알겠습니다, 마마님. Dongyi menyelidikinya di biro kosmetik untuk memeriksa kandungan bedaknya. Bedak itu ternyata memiliki kandungan timah yang dapat menyebabkan keracunan. 마마님, 이건 저희 보염소에서 만든 연분이 아니옵니다. Nyonya Yu diminta untuk mencari pedagang yang dimaksud. 판을 버렸나요? 나 이거. 변이야, 네가 여기 웬일이야? 나? 나 그 이상한 연분을 팔고 다니는 매봉을 찾아왔지. Dongyi rupanya kehabisan waktu karena ini adalah hari terakhir penyelidikan yang diberikan oleh Ratu. Sesuai aturan, ia dibawa Nyonya Yu ke kantor penyelidikan. 궁전마마의 하명이 있었습니다. 이제 그만 나오시지요, 마마님. 찾아보거라. 예, 가자. Sementara itu, Nyonya Jung menemukan titik terang tentang seorang wanita pedagang keliling yang menjual bedak beracun. 아니 이게 무슨 일이야? 이거 원. Wanita ini dikabarkan sering mengunjungi Nyonya Yeon semenjak Dongyi kembali ke istana. Ditahannya Dongyi di kantor penyelidikan membuat Raja menanyakan keadaannya kepada Nyonya Jung. Raja menanyakan sejauh mana penyelidikan yang dilakukannya. Nyonya Jung mengatakan kemungkinan keterlibatan Nyonya Yeon dengan wabah pelayan istana. 천상궁을 잡아들이라 했다고. 예, 전하. Seorang pelayan menguping pembicaraan itu. Ratu mengetahui jika jebakan ibunya mulai diketahui Raja. Ia membalikkan keadaan seolah dirinya lah yang menemukan timah dengan bantuan ibunya yang menyelidiki pedagang kosmetik. 멈춰라! 누구의 사주를 받았느냐? Ratu memberi alasan ditahannya Dongyi hanya untuk memberi efek jera, sehingga Dongyi harus berhati-hati dengan ucapannya. Dengan situasi ini, Raja mengira Ratu sudah berubah, sehingga mau membantu Dongyi untuk menyelesaikan masalah di kediamannya. 가느냐? 어서 저 아이들을 데려가거라. Mengira semua permasalahan telah usai, Nyonya Bong kecewa karena Ratu Jang justru mengaku-ngaku penyelidikannya. 마님을 위해 나서준 꼴까지 됐으니 어쩜 이리 기막힌 일이 다 있습니까? Nyonya Jung mengatakan jika masalah ini belum berakhir, karena Ratu berusaha menutupi kesalahan ibunya dan menjadikan ibunya sebagai penyelamat bagi Dongyi. 이제 곧 치료책이 생길 것입니다. 다행입니다. 정말 다행이에요. Polisi Seo kembali ke istana membawa kabar tentang kedatangan utusan King China yang hampir tiba di ibu kota. Ia mengatakan akan membawa Simon jika saatnya ia diperlukan. 잠시 잠깐 궐을 비운 사이에 그래서 돌아오셨으니 이제 저들이 벌인 일을 모두 증명할 수 있을 것입니다. Kedatangan utusan King untuk pengakuan status putra mahkota diketahui oleh Raja. Namun Raja justru memberi pujian kepada He Jae. Karena sebelumnya He Jae berkata jika ialah yang mengusahakan pengakuan putra mahkota berkat kenalannya di King China. Raja belum tahu keadaan yang sebenarnya jika He Jae sangat licik karena mempertaruhkan arsip kerajaan. Pengakuan putra mahkota dirasa tak mungkin bagi Dongyi karena pustaka register yang ada di tangan King China adalah palsu.
Polisi Seo khawatir jika putra mahkota resmi diakui, ia tak bisa lagi membuktikan kejahatan fraksi selatan karena kekuasaan mereka akan semakin kuat. 도성에 오시길 학수고대하고 있었소이다. 그렇습니까? 좀 더 일찍 왔어야 하는 건데 늦어져서 송구합니다. Kedatangan King China disambut antusias oleh Taesuk karena sebentar lagi pengakuan kepada putra mahkota membuat fraksi selatan menguasai pemerintahan. 아주 성대한 연회가 준비되어 있습니다. 오라버니! 정신 봐봐! 정신 봐봐! Usaha Hejai selama ini membuat Ratu Jang menjanjikan posisi istimewa setelah dirinya resmi menjadi ibu calon Raja Joseon. 아마 감축들이 옵니다. Tapi hal ini tak bisa diterima oleh Dongyi karena Hejai berniat mengorbankan arsip negara demi kepentingan pribadinya. Dongyi yang ingin mengungkapkan kebenaran berniat menghadap raja sambil membawa pustaka registrasi yang asli untuk membatalkan pengakuan King China. 마마님, 이것이면 될 줄 알았습니다. Polisi Seo memohon kepada Dongyi untuk mengurungkan niatnya. Karena jika dibuka saat ini akan membahayakan nyawanya dan menimbulkan kekhawatiran raja. 많은 이들의 목숨이 함께 달려있단 말이네. Dongyi saat ini harus berhati-hati mengambil langkah karena juga berpengaruh terhadap keselamatan pendukungnya. Polisi Seo meminta Dongyi untuk mempercayakan semua ini kepadanya karena ia juga tak akan membiarkan hal itu terjadi. Utusan King mengundang Hejai untuk segera menemuinya di istana tamu. Perbuatan Hejai yang memberikan buku register palsu dianggap telah menghina utusan King China. 당신이 건네준 이 등록 유초는 가짜였어. Mereka tak akan kembali ke negaranya tanpa membawa pustaka yang asli. Jika Hejai gagal memberikannya, utusan King akan membatalkan pengakuannya. Tak hanya itu, mereka juga akan memberitahu raja jika Hejai telah membuat kesepakatan ilegal. 다시 알아보겠어. 그래, 그래야 할 것이요. 모르고 한 짓이라는 그 말이 사실이라면 말이요. 어떻게 이럴 수가? Mendengar kemarahan King China, Hejai panik dan meminta anak buahnya untuk mengecek kebenarannya di provinsi Pyongan. Masalah pun sepertinya bertambah saat ia melihat Simwon berada di ibu kota. 접니다, 영감. 심은택입니다. 나 이놈! Simwon berkata jika ia keluar dari pengasingan karena mendapat undangan dari raja untuk ke istana. 뭐라? 전하! Pengorbanan Siwon yang telah menolong Dongyi di Uiju mendapat apresiasi dari raja. Raja merasa membutuhkan orang seperti Simwon di pemerintahan untuk melindungi Dongyi dari pergerakan dan kekuatan istana yang begitu cepat. Terlebih, Simwon adalah kaum terpelajar yang sering membuat petisi secara cerdas dan lugas. 내금이장, 내 이자와 따로 할 말이 있으니 잠시 물러나 있게. 어떻게 이럴 수가 있단 말입니까? 이제 다 끝난 일이었습니다. Mengira semua akan berjalan lancar, nyatanya Ratu terkejut setelah mengetahui jika pustaka itu palsu. Ia mengira pustaka itu berada di pihak Dongyi. Tapi Hejai tampak meragukannya karena pihak Dongyi tak berusaha mengeluarkan bukti tersebut. 그걸 알아내야 한다는 것입니다. Simwon mengatakan masih ada peluang untuk mereka karena Hejai tak mengetahui jika pustaka itu kini berada di tangan Dongyi. 이유가 저에게 살 방도를 찾아줄 것입니다. 아니 어쩌다 그리 되신 건가? 그래서 장학원도 Yongdal hampir saja keceplosan saat Oh Taepong menanyakan tentang keluarga Dongyi. 아니 그게 누군가? Tuan Huan mengatakan jika ia membawa Dongyi kecil dari budak tempat hiburan. 광로로 사자. 그런데도 나오지가 않았다고요. 예, 마마. 어떤 것도. Minimnya info yang didapatkan Oh Taepong dari Tuan Huan membuat Ratu tak yakin untuk menyelidikinya lebih lanjut karena sepertinya Ratu mulai kehabisan waktu. Ia berniat mengambil suatu keputusan untuk mengangkat Dongyi sebagai istri kerajaan. Ratu menghadap raja untuk mengajukan permintaan resminya itu. Raja tak menyangka karena Ratu mengambil keputusan yang begitu mendadak. 중전,
중전마마께서 저한테 후궁첩지를요? 예, 분명 그리 하교하셨답니다. Begitu juga dengan Dongi yang terkejut ia akan dijadikan istri kerajaan dengan syarat pihak istana harus mengetahui orang tua dan latar belakang keluarga Dongi. 마마님. Polisi Seo mencium adanya niat Ratu Jang di balik pengangkatan Dongi. Junso mulai berpikir jika semua ini berkaitan dengan aturan untuk mengetahui garis keturunan Dongi. 어떤 과정을 거치게 되는 것인지 혹 제가 소상히 알 수 있겠습니까? Dongi tak ada pilihan selain mengungkapkan rahasianya selama ini. Junso meminta Dongi untuk tetap tenang karena ia tengah mempersiapkan sesuatu untuk menghadapinya. Apakah rencana yang akan Junso lakukan bersama Sulhe? 전으로 가는 배가 준비되었습니다. 지체할 시각이 없습니다. 서둘러야 합니다. Raja memerintahkan polisi Seo untuk menyelidiki asal-usul Dongi karena Dongi pernah mengatakan ia kehilangan ayah dan kakaknya di sebuah tebing karena fitnah yang dilakukan oleh seseorang. Raja mengira ini berkaitan dengan status mereka yang dulunya kaum budak, sehingga ingin melarikan diri dari prajurit kepolisian. Selama tidak berkaitan dengan kejahatan dan pengkhianatan, Raja berpikir semua itu bisa dimaafkan. 말하기 힘든 사연이 있는 것 같네. Mendengar tempat tebing itu, polisi Seo memastikan kepada Raja apakah Dongi benar-benar mengatakan yang sejujurnya. 바람바위요. 그래, 그 오봉산에 있는 그 절벽 같은 바위인데 자네 그곳을 아는가? Setibanya di biro kepolisian, polisi Seo mencari catatan tentang pedang bersaudara yang juga kehilangan anggotanya di tebing tersebut. Kekhawatiran polisi Seo pun benar adanya jika Dongi adalah putri dari ketua pedang bersaudara. 그래. 바로 그것이야. 와스총이비스 줄라이더 이관. 이관? Simwon masuk ke dalam istana tamu untuk menyelidiki sesuatu. Ia menemui kepala utusan dengan menyamar sebagai penerjemah yang membawa pesan dari Hejae. Dari situlah Simwon baru tahu jika utusan King mendesak Hejae untuk membawa pustaka yang asli sebelum mereka kembali ke negaranya. 어찌되었느냐? 평양 가명에도 등록 요초의 진본이 Apakah Hejae bisa mendapatkan pustaka register yang asli? Nantikan video selanjutnya ya guys. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. 여기 있는 것이 가짜라면 당연히 평양 가명에 진본이 있어야 하지 않느냐? 등록 요초에 진본이 없다고 합니다.